There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku akan share cara mengatur keuangan rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga itu tidak akan terlepas dari yang namanya masalah keuangan. Kita sebagai ibu rumah tangga tentu harus pintar mengaturnya. Nah, di sini banyak banget diperbincangkan siapa yang harus mengatur keuangan. Apakah seluruhnya harus diatur oleh istri atau misalkan oleh suami. Nah, itu tergantung dari pribadinya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Ada memang suami yang boros, gak bisa nyimpan uang. Ada juga perempuan yang boros, gak bisa nyimpan uang. Jadi usahakan yang nyimpan uang atau yang mengatur keuangan itu adalah orang yang benar-benar bisa menyimpannya, tidak boros. Dan tentunya perlu cara mengatur keuangan rumah tangga yang benar supaya kebutuhan semua keluarga itu bisa terpenuhi dari tanggal 1 sampai akhir bulan tentunya. Jangan sampai di awal bulan ketika gajian senang-senang, tengah bulan udah hampir kelabakan karena udah tidak mencukupi, akhirnya kita hutang sana sini. Nah, untuk menghindari semua itu alangkah baiknya kita harus mengatur keuangan dari awal-awal. Cara membuat anggarannya seperti ini ya teman-teman. Jadi yang pertama aku tulis bagian pendapatan dulu, itu aku simpan di kolom bagian atas. Ini semua adalah pendapatan suami. Jadi di sini pendapatan suami itu aku gunakan untuk keperluan sehari-hari aku dan juga anak-anak. Kalaupun misalkan aku punya pendapatan sebagai istri, itu nantinya uang tersebut tidak aku gunakan untuk keperluan sehari-hari karena memang udah cukup dengan pendapatan suami juga. Nah, uang aku kebanyakannya itu aku simpan untuk tabungan sebagian, kebanyakannya itu untuk pembangunan pondok pesantren. If I can lay down beside you, I would. Yang mau aku tulis sekarang itu adalah kebutuhan sehari-hari dari pendapatan suami. Nah, kita harus bisa memahami apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan gitu ya teman-teman. Jadi aku usahain dibikin dulu kolom-kolom yang benar-benar itu merupakan kebutuhan. Jadi kayak bayaran anak-anak untuk belanja itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa enggak ya teman-teman. Ini semua aku tulis. Kalau misalkan sudah berumah tangga, pastinya ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi. Seperti ya kebutuhan sehari-hari, makan, untuk pendidikan anak-anak kalau misalkan udah punya anak. Apalagi aku sendiri anaknya 6 gitu ya teman-teman. Nah, ini yang aku prioritaskan di bagian atas. Sebelum untuk belanja bulanan di rumah itu, aku prioritaskan untuk bayaran anak-anak di pondok pesantren dulu. Jadi anak aku yang mondok itu ada 3 orang ya teman-teman. Per orangnya itu bayaran di pondok pesantren 1 orang 900.000 untuk uang makan, uang syahriah, uang sekolah juga itu sama. Pokoknya nggak ada bayaran apa-apa lagi selain uang 900.000. Nah, di situ berbeda dengan uang saku. Kalau uang saku per orang per anak itu aku kasih 500.000. Jadi mereka sehari-harinya itu jajan 15.000 per hari. Kalau misalkan dikalikan 30 hari, mereka itu jajan sebanyak 450.000. Aku bulatkan aja menjadi 500.000. Mana tahu mereka ada kebutuhan-kebutuhan lain ya teman-teman. Nah, di situ juga kalau misalkan aku lagi nengok anak-anak itu bukan cuma uang saku, tapi kebutuhan bulanan. Jadi mereka juga belanja bulanan gitu, kayak keperluan sabun, keperluan sekolah juga, atau misalkan jajanan-jajanannya. Pokoknya untuk anak-anak ini aku anggarkan semuanya per bulan itu sebanyak 5 juta untuk 3 anak ya teman-teman. Dan itu udah termasuk aku menyekolahkan anak-anak itu di tempat yang benar-benar sesuai dengan kemampuan.
Kalau orang lain misalkan menyekolahkan satu anak aja sebulan sampai 5 juta. Nah kalau aku 3 orang anak ya teman-teman, Masya Allah, segini juga udah aku atur sedemikian rupa. Jadi bukannya nggak pengen jauh-jauh gitu untuk saat ini, memang aku fokuskan dulu yang deket-deket. Yang penting mereka sekarang ini mondok di tempat yang benar-benar aman. Untuk mengatur keuangan saat ini memang udah nggak kepikirkan yang namanya sesuatu keinginan gitu ya teman-teman. Sekarang fokus sama hal-hal yang benar-benar menjadi kewajiban. Nah ini data pengeluaran selanjutnya adalah untuk belanja bulanan. Jadi aku budget setiap bulan untuk membeli sabun. Pokoknya kita belanja bulanan itu kayak sabun, kemudian kebutuhan dapur. Di luar sayuran itu aku anggarkan 1 juta 1 bulan. Alhamdulillah ya teman-teman, itu udah berulang kali dilakukan dan memang kadang-kadang ada sisa sedikit dan bisa juga lebih sedikit tergantung perbelanjaan. Nah, selain belanja bulanan, di sini aku juga anggarkan untuk makan. Makan ini biasanya dalam 1 bulan aku belanja 3 kali, jadi 10 hari sekali. Nah setiap kali belanja itu 300.000. Jadi kalau misalkan 3 kali itu ada 900.000. Nah masih ada sisa uang 100.000, itu bisa saja kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Jadi aku bulatkan menjadi 1 juta aja. Nah setelah itu ada kebutuhan-kebutuhan lain seperti wifi, kemudian ada gas, ada sebagainya. Untuk air, karena di rumah aku ini menggunakan sumur, jadi menggunakan sanyo gitu, kita disatuin aja berarti sama pembayaran listrik. Dan alhamdulillah listrik di rumah aku itu nggak terlalu yang banyak pengeluaran gitu ya teman-teman. Nah kalau untuk anak-anak yang di rumah memang nggak terlalu banyak biaya. Untuk SD sekarang ini kan gratis. Paling yang bayar itu sekolah madrasah diniyah sore hari. Karena itu kan sekolah swasta, dari dulu juga aku pernah dulu sempat ngajar di sekolah diniyah gitu ya teman-teman. Memang gaji-gaji guru itu ya dari bayaran per bulan siswa. Kalau misalkan nggak bayaran itu kasihan, mereka juga sama-sama punya keluarga, jadi harus diprioritaskan. Setelah semuanya kebutuhan pokok itu kita bikin daftarnya, jangan lupa siapkan juga dana darurat. Jadi dana darurat ini bisa kita gunakan kalau misalkan ada sesuatu di luar rencana, tiba-tiba misalkan terjadi ada kemalangan atau misalkan ada takjiah, pokoknya ada sesuatu yang tidak terduga aja gitu. Mau itu misalkan ada kecelakaan atau kita harus ngasih ke orang lain, nah itu disimpannya di biaya yang tidak terduga. Kalau misalkan bulan ini biaya terduganya itu tidak ada, maka uang tersebut bisa kita masukkan ke dalam tabungan. Dan ini bukan berarti kita siap-siap untuk menerima musibah gitu ya teman-teman, karena musibah itu nggak bakalan ada yang tahu. Dana ini akan sangat terasa manfaatnya kalau misalkan kita lagi benar-benar kepepet. Nah kemudian jangan lupa juga kalau misalkan kita punya cicilan, mudah-mudahan teman-teman semua itu nggak ada yang punya cicilan. Karena punya cicilan itu berat ya teman-teman, walaupun ada yang mengatakan hidup ini nggak rame kalau misalkan nggak punya cicilan. Pada kenyataannya cicilan itu hanya menjadikan beban. Nah usahakan setiap bulan kita harus benar-benar menyisihkan untuk cicilan. Karena lama-kelamaan kalau hutang bertumpuk nantinya bakalan jadi beban juga. Yang asalnya misalkan sedikit, tapi tiap bulan itu tidak dibayar tagihannya, lama-kelamaan bakal menumpuk. Jangan lupa juga untuk selalu alokasikan tabungan ya teman-teman, ini sangat penting sekali. Jadi tabungan itu bisa dibagi-bagi kembali untuk misalkan biaya pendidikan anak,
per bulan itu kita harus nyimpan minimal ya berapa persen dari pendapatan atau berapa persen dari sisa uang gaji yang ada. Mau itu 10.000, 20.000, yang penting setiap bulan kita menyimpan. Ada juga misalkan kita itu nabung buat lebaran, nanti ada juga yang ikut arisan gitu ya teman-teman. Nah untuk saat ini aku nggak ikut-ikut arisan karena memang kebutuhan aku sekarang itu lagi benar-benar meningkat gitu ya teman-teman. Nah untuk tabungan anak-anak, aku dari anak pertama itu udah bikin rencana kayak rencana untuk pendidikan gitu ya teman-teman. Nah aku dulu kan nyekolahin anak itu di kakaknya suami di madrasah. Nah uangnya itu dari tabungan kelas 1 sampai kelas 6 itu nggak diambil-ambil. Jadi nanti kalau misalkan keluar sekolah kelas 6 untuk biaya melanjutkan sekolah, lumayan ya teman-teman. Kalau sehari 5.000 aja selama 6 tahun itu udah lumayan bisa masuk ke sekolah jenjang selanjutnya. Makanya jangan sepelekan uang yang hanya kita tabung sedikit-sedikit walaupun sehari 2.000. Nah ini dia anggarannya. Alhamdulillah dari sekian gaji pendapatan, terus pengeluaran juga masih ada sisa gitu ya teman-teman. Nah uang sisa inilah yang nantinya mau aku bikin alokasi untuk tabungan, untuk sedekah juga. Ini semua udah aku masuk-masukkan. Di sini aku gunakan dompet yang seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan kita udah pos-posin uangnya, yang kelihatan uang banyak itu bakalan nggak ada sisa. Ini aku masukkan untuk anak aku yang pertama, yang kedua sama yang ketiga. Uang sehariahnya, uang jajannya aku satuin kayak gini supaya nanti lebih mudah pas datang ke pondok itu tinggal bayar-bayar gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan sampai ada penunggakan anak yang ada di pondok pesantren. Kasihan gurunya. Mereka itu udah gak digaji, malah katanya banyak anak-anak yang nunggak. Padahal itu nunggaknya itu untuk bayaran makan loh teman-teman. Nah, selain untuk anak-anak sekolah juga di sini aku pos-posin juga untuk belanja mingguan, untuk belanja bulanan. Jadi tujuan kita ngepos-posin seperti ini, kita itu nggak bakalan merasa banyak uang. Kalau udah dipos-posin seperti ini kan kita bakalan melihat ini kebutuhannya seperti ini konsekuensinya kalau misalkan kita ambil anggaran tersebut. Contohnya saja ini ada anggaran untuk belanja mingguan misalkan 1 juta dalam 1 bulan. Kalau kita berani-berani ambil, niscaya nantinya bakalan berkurang gitu teman-teman, gak bakalan mencukupi untuk kebutuhan makan tentunya. Nah ini sangat berguna sekali dompet yang kayak gini. Kalau tidak ada pun gak apa-apa. Jangan sampai menyurutkan teman-teman untuk budgeting. Bisa menggunakan amplop atau bisa juga kita taruh di bukunya. Ya walaupun agak sedikit ribet ya, kalau gini kan lebih gampang. Alhamdulillah ya teman-teman, kerasa banget ketika kita sudah ngatur-ngatur uang kayak gini tuh gak bakalan ada yang namanya pengen ini, pengen itu. Karena kita sendiri udah tahu pos-posnya gitu ya teman-teman. Nah sekarang ini banyak banget rumah tangga yang memang rusak bukan karena masalah apa-apa, tapi masalah dari kurang bisanya mengatur keuangan dan mungkin awal-awal gajian itu merasa banyak uang, akhirnya beli ini itu sehingga pas akhir bulan atau tengah-tengah bulan itu udah nggak punya apa-apa lagi. Dan aku yakin sekali ya teman-teman, setiap rumah tangga itu punya kebutuhannya masing-masing. Jadi jangan pernah melihat misalkan oh ini gajinya besar, oh ini gajinya kecil, itu tidak berpengaruh. Karena memang gaya hidup kita itu harus disesuaikan aja dengan pendapatan. Dengan begitu hidup kita pun bakalan lebih tentram. Karena yang namanya uang itu seberapa banyak pun tidak akan merasa puas gitu ya teman-teman. Pasti bakalan banyak uang, banyak lagi keinginan. Kuncinya kita itu harus benar-benar bisa bersyukur ya teman-teman dengan apa yang kita miliki saat ini.
Alhamdulillah kegiatan budgeting aku bulan ini udah selesai ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When nothing really matters, that's all I wanna do.